Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Kaisang dan juga Gibran yang baru-baru ini tengah dilaporkan ke KPK. Pengamat mengatakan saham 100 miliar Kaisang tidak masuk akal karena usahanya juga banyak yang gagal. Laporan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun, atas dugaan pencucian uang dua anak Presiden Joko Widodo harus ditindaklanjuti dengan baik oleh KPK. Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Masi, tidak ingin laporan itu didiamkan oleh KPK. Jika sudah ada bukti kuat tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, maka yang bersangkutan juga harus diproses hukum. Semua sama di mata hukum, mau anak presiden atau siapapun, jika ada keterlibatan dalam dugaan pencucian uang, maka harus diproses sesuai perbuatannya. Tegasnya kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa 11 Januari. Aspek praduga tak bersalah memang tetap harus dikedepankan. Hanya saja Jerry Masi tidak ingin ada intervensi dan juga intimidasi. Anak mendiang Presiden Soeharto pernah dilaporkan, tapi kasus lain bukan laporan dugaan pencucian uang, melainkan pembunuhan Hakim Agung. Nah, artinya kan bisa dilaporkan sampai diproses. Di satu sisi, Jerry juga merasa aneh dengan asal-muasal uang putra bungsu Kaisang Pangarep. Sebab pembelian saham Frozen Food senilai 92 miliar rupiah itu merupakan jumlah yang tidak sedikit. Memang saham 100 miliar Kaisang tidak masuk akal. Usahanya saja banyak yang gagal terus. Dari mana uang itu? Ini yang perlu diusut oleh KPK. Aktivis 98 yang juga merupakan dosen UNJ, Ubaidillah Badrun, baru-baru ini melaporkan dua putra presiden, Gibran Rakabuming dan juga Kaisang Pangarep. Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran tanah. Ubaidillah menjelaskan laporan ini berawal dari tahun 2015, terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun rupiah. Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Soal pelaporan Kaisang dan juga Gibran, KPK akan menelaah dan tidak melihat siapa bapaknya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menanggapi laporan yang dilayangkan oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun terkait dengan dugaan KKN yang diduga dilakukan oleh dua anak presiden, Gibran Rakabuming dan juga Kaisang Pangarep. Menurut Gufron, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dengan tidak melihat latar belakang siapa yang dilaporkan. Terhadap pelaporan yang diduga dilakukan oleh anak presiden, sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat, kata Gufron dalam konferensi pers di kantornya Selasa 11 Januari. Baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun, KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih lanjut. Jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa, KPK akan tindak lanjut sesuai prosedur peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Gufron juga mengatakan laporan tersebut akan diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat apakah layak naik ke penyelidikan atau tidak. Setelahnya lalu masuk ke tahap ekspos apakah layak naik penyidikan atau tidak. Setelah sidik naik ke penuntutan atau tidak, sidang dan seterusnya. Jadi KPK akan melakukan proses sesuai dengan peraturan undang-undang dan juga SOP, tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Prosesnya saat ini kami sudah terima dan kami akan telaah. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Gibran dan Kaisang resmi dilaporkan. Mereka meminta KPK untuk periksa Jokowi juga. Setelah resmi melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep ke KPK, dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun meminta untuk Presiden Joko Widodo dipanggil agar diperiksa. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ubaidillah usai resmi melaporkan Gibran dan juga Kaisang ke KPK di Gedung Merah Putih di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin siang ini 10 Januari.
Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubaidillah kepada wartawan pada Senin siang 10 Januari. Ubaidillah juga menjelaskan bahwa dua anak Jokowi, Gibran dan Kaisang, bersama dengan anak petinggi PT SM, bergabung membentuk perusahaan yang mendapatkan kucuran dana penyertaan modal. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga menjerat anak Jokowi tersebut dianggap oleh Ubaidillah sudah sangat jelas karena perusahaan baru bisa mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura jika tidak adanya pengaruh anak presiden. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di perusahaan yang angkanya cukup fantastis 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah dapat mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukanlah anak presiden. Ubaidillah juga meminta KPK untuk menyelidiki agar membuat terang benderang dugaan KKN ini. Bila perlu, Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi tersebut. Dalam laporan yang sudah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat atau Dumas KPK ini, Ubaidillah membawa sejumlah bukti berupa dokumen perusahaan serta pemberitaan adanya pemberian penyertaan modal itu. Dan kemudian kita lihat perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu memang ada tokoh-tokoh yang disebutkan yaitu Gibran dan juga Kaisang. Pungkas Ubaidillah. Seperti diketahui, dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh aktivis 98 yang juga merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, dengan didampingi kuasa hukumnya. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat dengan pembakaran hutan. Ujar Ubaidillah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan laporan ini berawal dari tahun 2015. Terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Ungkap Ubaidillah. Menurut Ubaidillah lagi, dugaan KKN tersebut sangat jelas karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden, yakni Gibran dan Kaisang bersama dengan anak petinggi PT SM mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga berjejaring dengan PT SM. 2 kali diberi kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang sangat dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membelikan saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami adalah tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia ini bukan anak presiden.